Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Allah dengan satu tema, bersama Yesus pasti bisa. Artinya apa? Artinya kita harus optimis di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Beberapa hari yang lalu, Joko Widodo, Presiden Indonesia, mengumumkan bahwa Indonesia sebagai negara yang mengalami darurat kesehatan karena pandemi virus corona ini yang terus meningkat setiap hari. Orang-orang yang positif terjangkit virus corona. Cara yang diambil adalah untuk membatasi penyebaran virus corona atau untuk memutus rantai virus corona itu. Maka pemerintah telah menetapkan satu kebijakan yang namanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah saudara, dengan pernyataan ini, apalagi ditambah dengan berbagai macam info-info yang disampaikan melalui media, banyak orang yang menjadi pesimis. Apa mungkin kita bisa mengakhiri pandemi ini? Apa mungkin Indonesia, dunia bisa terbebas dari virus corona ini? Saudara, sebagai orang percaya, kita harus memiliki keyakinan bahwa virus corona pasti bisa berlalu dari Indonesia, bahkan dari dunia ini. Ingat minggu yang lalu firman Tuhan mengatakan badai pasti berlalu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengontrol badai itu. Yang kedua, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita di tengah badai itu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas badai itu. Tuhan Yesus sanggup menghentikan badai itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi cemas, khawatir, ketakutan yang berlebihan sampai melampaui iman kita. Kita harus optimis. Kenapa kita harus optimis? Karena bersama Yesus pasti bisa. Saudara, ada 3 alasan yang menjadikan kenapa kita harus optimis. Bersama Yesus pasti bisa. Kita optimis karena yang pertama, Yesus berkuasa melindungi kita. Yesus berkuasa memproteksi kita. Mari kita lihat ayat yang pertama dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain
yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah saudara, bersama Yesus kita harus optimis di tengah-tengah COVID-19 ini. Kenapa? Karena Yesus berkuasa melindungi kita. Dalam nas kita hari ini, yang pertama mengajarkan kepada kita bahwa kenapa kita harus optimis, karena Yesus itu adalah gembala yang baik. Yesus adalah Yehova Roi. Artinya Yesus adalah gembala yang melindungi kita, yang melindungi domba-dombanya, yang melindungi anak-anaknya. Dalam ayat 11-13, dalam Yohanes pasal yang ke-10 tadi, ditegaskan bahwa Akulah gembala yang baik, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus melindungi domba-dombanya. Dia bukan gembala upahan. Ketika ada serigala, maka gembala upahan itu akan lari meninggalkan domba-dombanya. Sehingga yang terjadi adalah domba-domba tersebut akan tercerai-berai. Domba-domba tersebut akan diterkam dan dimangsa oleh serigala. Tapi beda dengan Tuhan Yesus yang adalah Yehova Roi. Dia gembala yang baik. Dia melindungi, bahkan dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Dia tidak akan lari meninggalkan domba-dombanya. Ini hari ini atau minggu ini kita semua umat Kristen berada dalam suasana Paskah. Tapi Paskah kali ini memang berbeda dengan Paskah tahun-tahun yang lalu. Karena Paskah hari ini kita tidak bisa merayakannya di gereja. Nah saudara, Paskah itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus tidak membiarkan satupun dari domba-dombanya itu akan diterkam oleh serigala, dimangsa oleh binatang buas. Yesus rela memberikan nyawanya menjadi benteng, menjadi pelindung bagi domba-dombanya. Makanya bersama Yesus pasti bisa. Yesus bukan hanya Yehova Roi yang melindungi kita, tapi Yesus juga Yehova Roi yang mengenal kita. Saudara, ayat yang ke-14 dan 16. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 14 jelas sekali. Bagi gembala yang baik Yehova Roi, yang mengenal satu persatu domba-dombanya. Dia mengerti setiap karakter yang ada, yang dimiliki oleh domba-dombanya. Bahkan dia tahu satu persatu. Kalau ada satu saja yang hilang, maka dia akan mencari. Gembala yang baik akan tahu bahwa kawanan dombanya itu ada yang hilang. Dia ngerti. Itulah dia gembala yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan gembala yang baik akan mengenal satu demi satu domba-dombanya. Dan kita pun dikatakan di sini domba-domba itu mengenal gembalanya. Tentu sebagai orang percaya kita harus mengenal gembala kita yang agung, gembala kita yang baik, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, kenapa sih di sini orang percaya, murid-murid atau murid-murid itu digambarkan seperti domba? Sudah tahu domba itu yang pertama tidak mengerti jalan yang benar. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa manusia itu seperti domba, jalan sesat seperti domba.
Maka domba itu butuh gembala yang baik, gembala yang tidak menyesatkan domba-dombanya. Domba itu juga binatang yang lemah, tidak memiliki pertahanan diri terhadap musuh-musuhnya. Itulah sebabnya domba membutuhkan gembala yang baik, gembala yang melindungi domba-dombanya dari terkaman binatang-binatang buas. Domba itu binatang yang tidak sanggup, tidak mengerti apa yang terjadi di depan. Itulah sebabnya pada zaman dulu gembala itu selalu ada di depan dan domba mengikuti belakang. Karena kalau domba yang di depan bisa tersesat, bisa terperosok dalam batu karang ataupun masuk ke dalam jurang atau bahkan hanyut dalam air yang sangat deras. Itulah sebabnya kita membutuhkan gembala yang baik yang mau melindungi kita. Nah saudara, virus corona ini memang fakta. Virus corona ini memang sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ya, tapi percayalah, bersama Yesus pasti bisa karena Yesus mampu melindungi kita. Yesus mampu menjaga kita. Ingat bahwa Dia ada di sebelah kanan kita. Dia bersama dengan kita, melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Yang kedua, kenapa kita optimis? Mengapa kita yakin bersama Yesus bisa? Pasti bisa. Kita optimis oleh karena yang kedua, Yesus berkuasa memelihara kita. Yesus tidak hanya berkuasa melindungi kita sebagai Jehovah Roi, tapi Dia juga Allah yang sanggup berkuasa memelihara kita. Mari kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 20. Saya mengawali dari ayat yang ke-15, saudara. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa dan 12 bakul penuh. Nah saudara, bersama Yesus pasti bisa. Kenapa kita harus optimis seperti itu? Karena Yesus berkuasa. Yang kedua, Yesus berkuasa memelihara kita. Dalam teks ini saudara, menjelaskan kepada kita Yesus adalah Jehovah Jireh yang memenuhi kebutuhan kita. Perhatikan di sini ketika orang banyak itu mengikuti Yesus, lalu Yesus mengajar bahkan sampai malam, dan orang-orang itu juga tidak mau pulang. Lalu murid-muridnya berkata, "Tuhan, suruhlah mereka pulang, ini sudah malam, supaya mereka beli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus mengatakan, "Mereka tidak usah pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan." Kamu harus memberi mereka makan.
Jadi artinya apa, saudara? Bahwa Yesus yang adalah Yehovah Jireh, artinya Allah menyediakan, Allah sanggup memelihara itu, memenuhi apa yang kebutuhan kita. Orang banyak ini, saudara, setelah rohaninya dikenyangkan, jasmaninya mengalami kelaparan. Mereka belum makan. Dan Yesus tahu itu. Sebagai Tuhan, Dia punya tanggung jawab untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang banyak ini. Sudah apa sih yang dibutuhkan dalam manusia itu? Paling tidak, kebutuhan primer manusia itu kan sandang, pangan, papan. Tuhan Yesus sanggup memenuhi itu. Tuhan Yesus sanggup memelihara itu karena Dia Yehovah Roi. Dan Yesus bukan saja memenuhi kebutuhan kita. Yesus adalah Yehovah Jireh yang mencukupkan setiap berkat. Perhatikan di ayat yang ke-17 itu, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, bagi Yesus tidak masalah. Mau berapa? Mau roti berapa? Mau 5 roti, mau 2 ikan. Bagi Yesus tidak masalah. Karena Dia Yehovah Jireh. Dia sanggup mencukupkan berkat yang ada itu. Kita sebenarnya Tuhan berkata, bawa kemari. Lalu Yesus mengucap syukur atas berkat, atas roti itu. Mengucap berkat atas roti itu. Roti itu dibagi-bagi, ikan dibagi-bagi. Dan mencukupi untuk 5.000 orang. Dan sisa 12 bakul. Saudara dikasih Tuhan. Bagi Yesus, bukan persoalan berapa jumlah berkat yang ada pada kita. Tapi bagi Yesus itu adalah, apakah saya dan saudara percaya bahwa seberapapun berkat yang ada yang Tuhan berikan itu cukup, Tuhan mampu untuk mencukupkan itu. Dalam Mazmur pasal 23, saudara, Mas Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala. Bukan saja melindungi, tetapi juga memelihara. Membaringkan di rumput yang hijau, takkan kekurangan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena virus corona ini diprediksi akan menyebabkan persoalan ekonomi yang sangat berat. Sudah dengan peraturan pemerintah, maklumat pemerintah untuk bekerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, nah, terutama bekerja di rumah, itu berdampak secara masif, secara signifikan terhadap ekonomi. Terutama adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal. Mereka mengalami penurunan drastis dari penghasilan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa dampak virus corona ini memang menyebabkan banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Tapi sebagai orang percaya kita harus optimis. Seberapapun berkat yang ada pada kita, saudara, bukan masalah berapa banyaknya. Mari kita mengucap syukur. Kita membawa di hadirat Tuhan. Tuhan, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Berkati Tuhan. Maka 5 roti dan 2 ikan itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, jangan sampai kita kehilangan pengharapan, lalu menjadi orang yang pesimis. Kita harus optimis bahwa bersama Yesus pasti bisa, karena Dia Yehovah Jireh, Dia Allah yang memelihara
hidup kita. Sudah, kenapa kita harus optimis? Kenapa kita yakin bahwa bersama Yesus pasti bisa? Karena Yesus berkuasa melindungi kita. Dia Jehovah Roi, Dia gembala yang baik. Yang kedua, karena Yesus berkuasa memelihara kita. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan. Yang ketiga, saudara, mengapa kita yakin bersama Yesus pasti bisa? Kita optimis karena Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Itu yang alasan yang ketiga. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-16. Lukas pasal 17. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang ketiga, saudara, mengapa kita yakin, optimis bersama Yesus pasti bisa? Karena Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Yesus itu bukan hanya Jehovah Roi, gembala yang baik. Yesus bukan hanya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa kita perlukan. Tapi Yesus itu juga Jehovah Rope, Allah penyembuh. Dalam teks ini, saudara, bahwa Yesus menyembuhkan sakit secara fisik. Ada 10 orang kusta pada waktu itu yang datang kepada Yesus, minta belas kasihan kepada Yesus supaya mereka disembuhkan. Saudara, apa yang dialami oleh orang kusta pada zaman itu seperti saudara kita yang positif kena corona. Mereka diasingkan, mereka dikarantina, mereka tidak boleh ditengok, mereka tidak boleh bergaul dengan banyak orang. Jadi sebetulnya social distancing itu sudah ada pada zaman dulu. Penyakit kusta itu dianggap penyakit kutukan yang najis, yang bisa menular. Maka orang-orang yang kena kusta itu biasanya memang dikarantina suatu tempat yang tidak boleh ada orang lain yang mengunjungi. Saudara, tentu orang yang kondisinya seperti itu akan mengalami kejenuhan yang sangat luar biasa. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada di sekitar mereka, lalu mereka memutuskan untuk datang kepada Yesus. Dan dia berdiri jauh. Dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena memang orang kusta tidak boleh bergaul dengan orang yang sehat. Maka dengan dia berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan saudara, ketika Yesus mendengar teriakan itu,
Yesus memandang lalu mengatakan, tunjukkanlah dirimu, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Kenapa Yesus mengatakan, tidak mengatakan, ya hari ini juga kamu sembuh. Tapi kenapa Yesus mengatakan, perlihatkanlah dirimu kepada para imam? Ya karena memang yang pertama, Yesus menguji iman para orang kusta ini. Apakah dia betul-betul yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan mereka? Yang kedua, memang yang berkuasa untuk menyatakan orang kusta ini sembuh adalah imam. Selain imam tidak punya wewenang itu, saudara. Tetapi kita lihat teks ini mengatakan kepada kita bahwa mereka tidak banyak bertanya, mereka tidak melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, tapi mereka langsung berangkat ke rumah imam. Maka dikatakan, sementara mereka dalam perjalanan itu, mereka semua menjadi tahir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, Yehova Rope, dia penyembuh. Bukan hanya orang kusta yang disembuhkan, bukan hanya orang tuli, bukan hanya orang bisu, bukan hanya orang buta. Saya yakin dan percaya orang yang kena sakit karena virus corona pun bisa disembuhkan dalam nama Yesus. Dan itu terbukti. Yesus berkuasa menyembuhkan dunia ini. Yesus berkuasa menyembuhkan Indonesia dari virus corona ini, karena dia Jehovah Rope. Dan saudara tahu, dalam Yesaya pasal yang ke 53 itu ayat yang keempat, bahwa Yesus tertikam karena sakit penyakit kita. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke 53, saudara. Ayat yang keempat ini memang terkait dengan suasana Paskah, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas. Di kayu salib itu sudah Tuhan Yesus telah menanggung sakit penyakit kita. Kematiannya di kayu salib itu sebetulnya juga adalah kematian yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kematian yang menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jehovah Rope ini sudah terbukti. Ada banyak orang yang disembuhkan. Sebetulnya istilah Jehovah Rope, Allah penyembuh itu muncul pertama kali ketika bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan mendapatkan air itu pahit. Mereka marah. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, lemparkan ranting. Lalu Musa melemparkan itu dan air itu menjadi sembuh. Air itu menjadi sehat. Air itu bisa diminum dan tidak terasa pahit. Banyak ahli kitab mengatakan ranting atau kayu itu adalah lambang dari salib. Di atas kayu salib, Yesus sudah memakukan semua sakit penyakit, karena memang dia Jehovah Rope, Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun, termasuk virus corona. Yesus bukan hanya Jehovah Rope yang bisa menyembuhkan fisik, tetapi Yesus juga Jehovah Rope yang menyembuhkan rohani. Perhatikan ayat yang ke-15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu
tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang yang kusta ini sudah bukan hanya sembuh secara fisik, tapi dia sembuh rohaninya. Buktinya apa? Dia bisa mengucap syukur, hanya rohaninya dipulihkan. Dia mengerti sebenarnya siapa yang memberikan kesembuhan itu. Walaupun dari antara 10 itu hanya 1 orang, yang 9-nya tidak mau datang bersyukur. Tetapi intinya Yesus berkuasa, tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga menyembuhkan secara rohani. Kita saudara, kalau sudah sehat rohani, maka saya yakin dan percaya, orang sehat rohani itu cirinya apa sih? Tadi optimis, bersukacita, bergembira, khawatir, takut, tetapi wajar. Itu akan membangun imunitas dalam diri kita. Para ahli mengatakan begitu. Jangan takut. Ketakutan yang berlebihan menyebabkan orang menjadi lemah imunitasnya, menjadi drop imunitasnya, dan yang demikian kemudian mudah diserang virus corona. Kita tahu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ini tidak hanya bicara tentang kesembuhan secara fisik, tetapi terutama kesembuhan rohani, bahwa kamu telah didamaikan dengan Allah. Dan kesembuhan rohani ini berdampak kepada kesembuhan jasmani. Saudara percayalah bahwa wabah virus corona ini bisa disembuhkan. Karena Yesus, kita punya Yesus yang adalah Yehovah Rope. Jangan takut, jangan khawatir, jangan pesimis. Karena bersama Yesus pasti bisa, sebab Dia berkuasa melindungi kita. Karena Dia Yehovah Roy. Karena Dia sanggup berkuasa memelihara kita. Karena Dia Yehovah Jireh. Dan Dia sanggup menyembuhkan kita. Karena Dia Yehovah Rope. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh dunia memang sedang cemas dengan badai COVID-19. Tapi percayalah, bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus badai itu pasti benar. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.